itu tersisa Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan seperti ditokohkan lah, seperti jadi pemimpin Mekah pada saat itu. Dan dia yang memicu peperangan terjadinya perang Uhud setelahnya. Kemudian dia juga menjadi pemimpin untuk perang Ahzab. Sebagaimana sudah pernah kita ceritakan itu. Sudah kita ceritakan panjang lebar masalah Ahzab dalam surah nomor 33 dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab. Panjang lebar ceritanya sudah disampaikan juga. Maka Abu Sufyan ini seperti orang yang tidak percaya. Dia duduk menghadap Ka'bah, kemudian dia mulai berfikir, melihat orang-orang Quraisy, ya, semuanya banyak yang datang syahadat, ada yang kembali berkumpul dengan kerabatnya muslimin. Kemudian Nabi SAW dengan seluruh pasukannya menguasai Mekah, di mana-mana prajurit muslimin. Dia kayak tidak menyangka, seperti orang yang mimpi apa yang terjadi ini. Maka sempat terfikir di benak dia, sepintas, dia ingin mengumpulkan kembali Quraisy diam-diam di malam hari, kemudian mengajak suku-suku Arab yang masih bisa diajak untuk menyerang muslimin. Lagi sementara dia berfikir itu, tiba-tiba dia menemukan pundaknya dari belakang ada yang memegang. Dia kaget, seperti kita kalau lagi melamun ada orang pegang pundak kita. Ya. Maka dia balik, ternyata Nabi SAW. Tiba-tiba dia kaget, dan ini salah satu yang menambah akhirnya Islamnya bisa tidak ragu lagi, ya. Walaupun ini masih ada poin lagi setelahnya yang lebih menguatkan. Setelah itu Abu Sufyan tidak ragu lagi dengan keislaman. Maka Nabi SAW mengatakan, Allah akan menghinakanmu hai Abu Sufyan kalau kau lakukan niatmu. Kaget dia. Abu Sufyan kaget. Bagaimana Nabi SAW bisa tahu? Belum dia ungkapkan, baru di otaknya. Dan dia sudah tahu kalau Nabi faham masalah itu. Allah akan menghinakanmu Abu Sufyan kalau kau jalankan niatmu. Maka pada saat itu Abu Sufyan heran. Berkecamuk di benak dia, ini kayaknya benar Rasulullah ini. Gitu kan. Enggak mungkin dia bisa tahu seperti ini. Pada saat itu Nabi SAW tinggalkan Abu Sufyan. Cuma ucapkan kalimat itu saja, ditinggalkan. Abu Sufyan berkecamuk di fikirannya antara dua fikiran tadi. Mengumpulkan orang-orang Arab dan Quraisy untuk menyerang muslimin dengan ketakutan karena Nabi tahu. Maka ada dua orang temannya, dua orang ini pimpinan Quraisy juga. Namanya Utad ibn Usaid dan Harith ibn Hisham. Usaid dan Hisham, ayahnya kedua orang ini. Utad ibn Usaid ini mati terbunuh dalam keadaan kafir. Harith ibn Hisham juga terbunuh dalam keadaan kafir. Ini anak mereka ini. Dua-duanya sahabat dekatnya Abu Sufyan. Datang duduk di sebelah Abu Sufyan, menghadap ke Ka'bah, melihat kejadian tersebut. Lalu ketiga orang sahabat ini masing-masing seperti orang yang terdiam, tidak tahu apa yang harus dilakukan, bingung gitu. Lalu tiba-tiba saja si Utad berkata, ya, maaf, pada saat itu sebelumnya, waktu mereka lagi melamun, menghayal, melihat keadaan ini, waktu sholat masuk, Nabi SAW suruh Bilal naik ke atas Ka'bah, azan di atas Ka'bah. Utad, Abu Sufyan, ya, ini semuanya dan Harith tahu betul Abu Bilal ini siapa, budak. Dulu diperjualbelikan. Bagi mereka tidak ada nilainya Bilal di Mekah itu. Ini di pandangan mereka. Tapi Bilal radhiyallahu anhu di dalam Islam tentu punya kemuliaan. Bahkan Abu Bakar pun setelah membebaskan dia dan setelah ikut ke Madinah hijrah, kata Abu Bakar, Bilal sayyiduna, Bilal itu tuan kita gitu. Dari dalam Islam berbeda. Tapi mereka tahu, dalam pandangan mereka masih pikiran jahiliyah, ini siapa ini, budak diperjualbelikan, naik ke atas Ka'bah. Toko-toko Quraisy nggak ada yang pernah injak ke atas Ka'bah gitu. Maka sementara mereka melihat kejadian tersebut, ya, untuk Bilal karena mau mengumandangkan azan, Utad atau Atad tadi bilang, sungguh beruntung Usaid, ayahnya dia, ya, karena tidak melihat bagaimana hamba sahaya ini naik ke atas Ka'bah seraya bertakbir. Kalau ayah saya masih hidup, Usaid, ini pasti dihukum nih. Gak mungkin ada budak bisa di atas Ka'bah. Harith ibn Hisham juga bilang sama. Harith bilang, sungguh beruntung Hisham, karena tidak melihat budak ini hamba saya naik di atas Ka'bah dan bertakbir. Kalau Abu Sufyan dia bilang begini, sungguh aku tidak mau berkata apa-apa. Karena demi Allah kalau aku ucapkan kata-kata, maka batu ini akan sampaikan ke dia. Dia tunjuk batu di depannya. Uniknya dalam riwayat ini subhanallah, baru mereka habis bicara begitu, Nabi SAW lewat. Lalu Nabi bilang, wahai Utad, sungguh beruntung Usaid karena tidak melihat hamba sahaya di atas Ka'bah. Wahai Harith,
Sungguh beruntung Hisham tidak melihat budak ini di atas Ka'bah bertakbir. Wahai Abu Sufyan, sungguh aku tidak akan berkata apa-apa. Karena kalau aku ucapkan, batu itu akan menyampaikan. Semenjak kejadian ini Abu Sufyan tidak ragu lagi dengan keislaman. Ini kejadian terakhir yang membuat Abu Sufyan tidak ragu dengan Islam. Maka pada saat itu kata ahli sejarah, Abu Sufyan seluruh hatinya dipenuhi dengan Islam, tidak ada keraguan lagi.